Bila mana target yang kena gendam, api edan. Jadi Rino kalawan wengi panggah katon. Rino kalawan wengi pengen ketemu. Rino kalawan wengi katonan moga. Itulah gendam lebur jiwa. Gendam pengikat sukmo lebur jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Ketemu lagi dulur di channel Tirto Bening. Pada kesempatan hari ini saya akan mengulas atau membedah tentang apa itu gendam, bagaimana lelaku gendam, dan apa manfaat gendam bagi manusia. Ikuti terus pembedahan gendam pada hari ini, biar Anda semua tidak akan gagal paham dan salah paham. Tentunya mengikuti video awal hingga akhir, biar Anda semua tidak akan gagal paham. Saudaraku yang sudah mampir di channel Tirto Bening, saya ucapkan terima kasih. Semoga saja video-video dari Tirto Bening selalu berkesan, berkenan, dan bermanfaat bagi Anda semua. Bagi sedulurku yang sudah subscribe di channel Tirto Bening, terima kasih. Semoga saja Anda selalu dalam keadaan bahagia, dimurahkan rezeki, dan dipanjangkan umur. Ikuti pengulasan gendam pada hari ini, materi gendam pada hari ini awal hingga akhir. Salam budaya dari Kota Riok, Ponorogo. Rahayu dulur-dulurku semuanya, saudara-saudaraku semuanya, dari Sabang sampai Merauke yang telah mengikuti video-video Tirto Bening dari dulu hingga sekarang. Kali ini saya akan mengulas tentang apa itu gendam dan bagaimana lelaku gendam itu sendiri, dan apa manfaat gendam bagi manusia. Istilah gendam identik dengan sesuatu yang buruk. Gendam identik dengan sesuatu yang buruk. Gendam, kalau mendengar gendam, manusia pikirannya sudah pasti jelek. Digendam, dibuat linglung, dibuat tidak sadar, dan seterusnya. Anda jangan salah paham. Di dalam pelajaran gendam adalah permainan bawah sadar, mempermainkan bawah sadar manusia dengan kelembutan, dengan ucapan yang halus, penyampaian yang halus. Gendam adalah sebuah kelembutan, materi metafisika yang dikemas sedemikian rupa. Gendam pengasih, pengikat sukmo, itu semua memakai lelaku. Lelaku ada puasanya, ada baca-bacaannya, ada mantranya, ada tata caranya, dan bagaimana untuk menggunakan gendam itu sendiri. Di dalam materi gendam, satu, bisa untuk mengikat sukmo sejati atau hati seseorang. Bagi Anda semuanya yang sulit jodoh, mungkin sudah berumur, tidak kunjung menikah, bisa untuk menggunakan gendam pengasih pengikat sukmo. Tapi harus saudara ketahui, di sini tidak ada yang instan. Semua memakai lelaku. Ada tata caranya, nanti akan saya sampaikan. Olah gendam bisa mendekatkan bagi yang
jauh dengan kita, bisa dekatkan dengan istilah dendam. Bisa untuk jual beli, bisa untuk menagih hutang, juga bisa untuk cinta kasih kepada istri kita, kepada suami kita, biar lebih mencintai kita dengan setulus hatinya, dengan biar mencintai kita dengan apa adanya. Kita harus memakai sarana dendam. Jadi istilah di dunia ini kabeh semua tetap memakai sarana, tetap mempunyai laku, tetap memakai sebab musabab. Dendam itu sendiri ada 3 di sini. Ada 3 tahapan. Ada dendam biasa, ada dendam yang bisa untuk mengunci sukmosuk jatine seseorang, dan ada dendam lebur jiwa. Dendam lebur jiwa, bila mana target yang terkena dendam, bila tidak akan kesampaian, api edan. Jadi rino kalawan wengi panggah katon. Rino kalawan wengi pengen ketemu, rino kalawan wengi katonan moga. Itulah dendam lebur jiwa. Dendam pengikat sukmo lebur jiwa. Di dalam pelajaran dendam ada lelaku-lelakunya. Puasa selama 3 hari, seperti puasa Ramadan, 3 hari. Selama 3 hari diwajibkan mandi keramas. Setiap mandi harus mandi keramas. 1 hari mandi 3 kali, mandi keramas juga harus 3 kali. Selama 3 hari harus memberi fakir miskin, boleh pengemis, boleh pemulung, boleh tetangga kita. Satu syarat, dengan satu keikhlasan. 1 rupiah pun, 1 perak pun sangat berarti sekali bagi mereka yang membutuhkan. Dengan keikhlasan kita, walaupun 100, 200, 1 juta kita memberi seseorang, tapi tidak ikhlasannya pencitraan, tidak akan berguna bagi lelaku gendam. Orang yang mempunyai lelaku gendam atau yang sudah berlaku gendam adalah mempunyai rasa sejati, yakin, sak yakin. Ibaratnya wong nembak, di situ sasaran kita, di depan sasaran kita, saya tembak, tidak ada yang tidak mungkin bila sang pencipta alam semua menghendaki. Kita tembak tes dengan semua keyakinan kita, semua apa yang kita bisa, dengan kemantapan hati. Target kena, pasti kena. Kalau pengguna gendam ada target, ini kok kena apa ora, ini nanti kena atau tidak usah dilakukan. Iku jenenge bosone Jawa ngambang, tidak mempunyai keyakinan hati, tidak usah dilakukan. Itu adalah ngambang. Kita harus berlatih lagi. Ada tata caranya berlatih, ada tata caranya untuk mencapai yakin. Gimana yakin seseorang itu mempunyai banyak segi, yakin, tengah yakin, hilu yakin, seperti itu. Jadi ada tata cara, ada pelajaran untuk gimana kita untuk yakin dengan target kita. Untuk persyaratan yang ritual gendam adalah 1 mori 1 meter, kantil temu godhonge sing lurus, yang lurus. Kalau kantil biasanya ada yang bengkok seperti ini yang lurus. Dicari yang lurus, dicari bunga yang bagus dan daun yang bagus.
ndok Jawa tembean, sing lincip kembang telon, sangkon dari tanah liat, kembang setaman, dupa seperti ini untuk wewangian, pengharum untuk mengantarkan kerilikan kita, biar kita rileks, biar apa yang kita minta Gusti ingkang akeris jagat mengabulkan. Kalau kita rileks, kalau kita mempunyai keyakinan yang tinggi, apapun yang kita minta, apapun yang kita kehendaki, pasti akan dikabulkan. Kalau kita berangkat sudah tidak yakin, kalau kita berangkat sudah ada keraguan, jangan pernah dilakukan. Orang yang mau ritual gendam adalah harus mempunyai keyakinan, harus yakin seyakin-yakinnya. Jadi orang yang mempunyai gendam harus sinkronisasi dengan alam. Mantra-mantra dari gendam adalah kita ucapkan berulang-ulang, kita ucapkan dari berulang-ulang. Mantra kita ucapkan 1 kali, 2 kali, 3 kali, pasti akan mencapai, pasti akan nyampe ke sasaran kita. Kita ucapkan, selalu kita ucapkan ada gravitasi. Yang namanya gravitasi, kalau kita hidup di dunia ini tidak ada ruang, tidak ada waktu, yang namanya gendam pasti nyampe sampai tujuan dengan satu catatan, keyakinan, dengan seyakin-yakinnya gendam pasti akan berhasil. Kalau kita ragu untuk melakukan atau membidik sasaran, mendingan jangan dilakukan. Istilah gendam adalah suatu ucapan kelembutan, suatu perilaku yang istilah itu andap asor. Pada zaman dulu sebenarnya gendam sudah ada. Pada zaman nenek moyang dulu sebenarnya gendam sudah ada. Antara kita sadar dan tidak menggunakan gendam itu sendiri. Contoh gendam yang biasa kita pakai, kita memberikan sesuatu kepada orang, orang itu akan rasa terima kasihnya tinggi, berterima kasih karena sudah diberi sesuatu yang membuat hatinya senang. Otomatis dia akan melambung. Anggapan orang yang kita beri tadi dengan keikhlasan itu tadi, rasa terima kasih itu tadi dilampiaskan dengan perbuatannya. Semakin baik kepada kita, semakin baik dan tambah baik. Yang biasa kita lakukan adalah memberi ke orang tua kita. Itu adalah gendam Jawa. Contoh kecil, kita memberikan sesuatu, lauk pauk atau bingkisan sesuatu kepada orang tua kita. Dia akan terima kasih. Dia akan selalu dekat dengan kita. Dia akan selalu merindukan kita. Dia akan selalu menanyakan di mana kita berada. Itulah gendam Jawa. Istilahnya gendam tanpa laku, gendam Jawa yang seringkali kita lakukan, seringkali semua orang pasti sudah melakukan, antara sadar dan tidak. Mereka sudah mengerti tentang gendam itu sendiri. Tak beda dengan gendam pengasih pengikat sukmo. Gendam pengasih pengikat sukmo memang ada tata cara lelakunya, ada pantangannya, ada mantranya, dan bagaimana gendam itu cara kerjanya lewat HP. Contoh lewat WhatsApp, lewat telepon, lewat foto, jarak jauh, jarak dekat,
dengan tiupan, dengan pandangan mata, dengan tepuan atau salaman. Gendam pengasih pengikat sukmo bisa melalui jarak jauh, apalagi jarak dekat. Bagi sedulurku yang penasaran dengan apa itu gendam pengasih pengikat sukmo, boleh komen di kolom komentar di bawah, nanti akan saya respon. Terima kasih. Semoga saja sedikit ulasan atau pembedahan tentang apa itu gendam pengasih pengikat sukmo bermanfaat, dan mungkin bagi sedulur-sedulurku semuanya yang penasaran dengan apa itu gendam pengasih pengikat sukmo bisa menghubungi saya langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.